Selamat pagi, Bapak dan Ibu, teman-teman, karena ini ada beberapa teman-teman saya. Terima kasih sudah hadir di webinar IB3 pada pagi hari ini. Nah, kali ini saya flying solo ya, kali ini saya sendirian ini bawa webinarnya. Nah, webinar ini full dalam bahasa Indonesia dan saya kali ini membawa partner saya, yaitu Merken. Nah, kenapa Merken ini? Merken ini perusahaan Kanada ya, sebetulnya Merken ini perusahaan Kanada, tapi dia tidak membawa orang untuk webinar ya, karena untuk Merken itu dia hanya menyediakan orang untuk webinar kalau untuk yang investment kayak Portugal kayak gitu baru dia menyediakan speaker ya. Kalau enggak maka saya harus webinar sendiri. Nah, saya buat yang belum kenal saya, nama saya Georgina, saya founder dari Internegri. Nah, nanti saya jelasin sedikit. Saya member dari Investment Migration Council. Investment Migration Council itu adalah organisasi yang membawai orang-orang yang bergerak di bidang investment migration. Walaupun untuk IB3 ini bukan investment migration, tapi saya juga mempromosikan investment migration, yaitu misalnya Portugal Golden Visa, Spain, Cyprus, Greece, terus untuk US juga ada, yaitu EB5 itu investment migration, terus di Australia juga ada, dan yang di Kanada juga ada investment migration selain yang general skill. Kalau Bapak Ibu misalnya mau nanya, tapi di luar yang negara-negara ini bisa juga ya, bisa juga. Silakan bertanya sepanjang ada program migration-nya di negara tersebut, nanti saya pasti bisa jawab. Kalau tidak saya berpartner sendiri, pasti saya bisa refer juga ke orang yang tepat ya untuk ini. Nah, saya perkenalkan sedikit partner saya kali ini, itu Merken. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa buka ya websitenya merken.com, itu perusahaan Kanada. Dia bergerak di bidang immigration dan juga melayani untuk studi ya, untuk Canadian immigration through studying. Jadi dia bergeraknya semua di bidang imigrasi. Dan selain, walaupun dia perusahaan Kanada, dia juga mempromosikan atau menangani negara lain termasuk Amerika, EB3 dan EB5, dan juga Portugal. Dia punya beberapa proyek yang bagus ya, terutama hotel, biasanya hotel proyek di Nah, sebelum masuk ke EB3, saya akan mulai dari hal yang mendasar dulu ya, karena ini pertanyaan. Oh, saya belum di-mute, belum di-unmute ya dari tadi ya. Oke, saya ulangi ya. Belum di-unmute ya saya. Oke. Sorry. Sudah, Bu. Sudah, Bu Mika. Sudah ya? Sudah. Menurut saya kenapa saya jadi mute lagi? Oh, kena di-mute sama my team. Oke. Sorry. Untuk visa, ya, ini saya akan masuk dari hal yang sangat dasar, yaitu visa. Nah, visa itu adalah sebetulnya dokumen izin masuk dan tinggal di suatu negara lain untuk jangka waktu tertentu. Nah, soalnya yang banyak masuk ke saya itu pasti kayak gini pertanyaannya, bisa ngurusin visa enggak ya? Nah, saya selalu tanya, banyak mau ngurusin visa apa? Kalau visa turis, itu saya nggak menghandle visa turis. Sehingga kalau orang tuh biasanya nanya, bisa ngurusin visa enggak ya? Itu visa itu identik dengan visa turis. Biasanya orang seperti itu ya. Nah, padahal visa itu sebetulnya macamnya banyak, secara garis besar dibagi dua, yaitu migration sama non-migration. Kalau migration banyak, bisa visa turis, visa kerja, mau misalnya student visa, itu semuanya masuk visa temporary yang non-migration. Sedangkan kalau migration adalah yang saya handle ya, jadi aku cuma handle migration visa aja, nggak menghandle yang non-migration ya.
Moga-moga setelah dijelaskan ini menjadi lebih jelas ya. Nah, terus satu lagi pertanyaan yang sering masuk ke aku, karena kan untuk untuk EB3 ini kan saya menyebutkan ada jobnya ya. Jadi pertanyaan yang masuk ke saya kalau WhatsApp, saya mau cari kerja di Amerika. Pertanyaannya pasti kayak gitu. Atau bisa ngurusin kerja di mana gitu ya. Nah, jadi orang tidak bisa membedakan antara residency permit atau permanent resident dan juga work permit ya. Nah, jadi gini, kalau work permit itu adalah dokumen untuk bekerja. Nah, kalau work permit hanya berlaku di negara itu aja. Jadi kalau Anda pindah kerja, maka work permit Anda tidak berlaku. Nah, work permit ini hanya berlaku di perusahaan tersebut dan Anda itu disponsori oleh employer-nya. Nah, itulah sebabnya kalau misalnya Anda ada yang sering tanya itu orang gini, bisa bayar belakangan nggak ya? Jadi nanti paspornya ditahan, terus sebagai jaminan paspornya ditahan, terus nanti bayarnya belakangan gitu. Bisa kalau Anda cuma pakai work permit, karena kalau tidak ada paspor, begitu Anda keluar atau nggak mau kerja di perusahaan itu dan Anda mau pindah, maka Anda tidak bisa, maka Anda tidak punya izin tinggal, Anda harus perlu paspor Anda itu sebagai ID card ya. Sedangkan kalau Anda punya permanent resident atau dalam hal ini green card ya untuk Amerika, jadi green card itu adalah istilah untuk Amerika aja. Maka sebetulnya Anda nantinya setelah Anda punya green card, Anda itu tidak perlu lagi sponsor untuk bekerja di Amerika. Nah, memang untuk EB3 ini syaratnya Anda harus disponsori karena EB3 ini adalah green card untuk workers. But kalau sudah Anda punya green card, nantinya dan Anda mau pindah kerja, Anda itu sudah tidak perlu lagi sponsor. Oleh sebab itu, saya misalnya nggak bisa gitu nahan paspor Anda karena Anda udah kemana-mana di Amerika udah nggak perlu paspornya lagi. Ya kalau Anda mau pulang atau ke negara lain perlu. Tapi kalau Anda kemana-mana di Amerika dan mau pindah kerja udah nggak perlu lagi itu paspor. Karena Anda cukup pakai green card-nya itu dan Anda akan mudah sekali untuk bekerja di Amerika karena Anda sudah haknya seperti warga negara. Nah, yang membedakan cuma satu, bahwa Anda itu tidak bisa ikut politik ya, tidak bisa ikut politik atau ya istilahnya kegiatan yang melibatkan politik itu Anda tidak bisa. Tapi selain itu hak Anda sama seperti warga negara Amerika dan Anda tetap pegang paspor Indonesia. Moga-moga itu jelas ya menjadi bedanya dengan dengan work permit. Ini contoh green card-nya secara sepintas. Kemudian, oke. Nah, terus masa berlakunya itu 10 tahun dan bisa diperpanjang berkali-kali, tapi tiap per 10 tahun ya. Kalau untuk, sebentar saya mute. Ini pasti orang lagi minta nanya ke saya nih pada. Oke. Untuk kalau Anda mau jadi warga negara Amerika, maka Anda umurnya harus minimal 18 tahun saat mengajukan dan mempertahankan green card itu selama 5 tahun. Dan secara fisik ya, Anda harus berada di Amerika itu minimal lebih dari 30 bulan dalam 5 tahun. Jadi 6 bulan per tahun itu Anda harus ada di Amerika. Dan kemudian Anda juga punya pengetahuan yang cukup mengenai sejarah Amerika ya. Karena nanti kan untuk jadi warga negara itu ada tesnya ya. Nah, ini kemudian jenis-jenis green card. Ya, jenis-jenis green card orang taunya kebanyakan itu loteri ya kan. Gratis kan katanya green card tuh gratis. Iya, kalau loteri gratis gitu. Kalau loteri kan namanya juga loteri ya. Kalau loteri itu istilahnya untung-untungan gitu ya. Kalau Anda terpilih ya bagus, kalau nggak terpilih ya udah gitu. Dan itu memang gratis dan Anda tidak perlu orang lain untuk membantu Anda
register, Anda bisa register sendiri. Nah, selain lottery, ada dua jenis, ada dua kelompok besar untuk green card, yaitu yang berbasis pekerjaan, ya. Berbasis pekerjaan, contohnya EB3, ini termasuk yang berbasis pekerjaan, makanya namanya EB. EB itu employment based, ya, berbasis pekerjaan. Dan yang kedua adalah berbasis keluarga, FB, family based. Nah, kalau yang EB itu paling gampang EB3, karena kalau EB1 itu untuk pekerja prioritas, misalnya kalau Anda atlet misalnya, atau yang berskala internasional gitu, atau misalnya seniman gitu ya, artis gitu yang berskala internasional, itu Anda bisa apply. Kalau itu lebih ke misalnya Anda riset di universitas dan universitas itu mensponsori Anda. Ada juga itu yang tidak pakai sponsor, yaitu pilot, dengan ada ketentuannya ya, minimal 10.000 jam terbang dan sebagainya. Nah, untuk green card sendiri benefitnya Anda sama seperti warga negara, dan bila Anda punya anak di Amerika, melahirkan di Amerika, maka anaknya akan otomatis menjadi warga negara. Sedangkan kalau di Europe nggak bisa, ya, nggak bisa itu. Akan dilihat dulu status orang tuanya, nggak bisa langsung kayak Amerika. Itu kelebihannya green card dibanding permanent resident dari negara lain. Anda juga bisa mendapatkan pendidikan, anaknya bisa mendapatkan pendidikan, dan juga Anda mendapatkan fasilitas kesehatan sama seperti warga negara, ya. Nah, oke, nah sekarang ini baru kita masuk ke EB3 ya, masuk ke EB3. Nah, untuk EB3 itu sebetulnya ada 3 kategori, yaitu skilled, professional, dan others ya. Others itu unskilled ya, unskilled jobs. Nah, yang bisa difasilitasi itu adalah yang unskilled. Kenapa? Karena gampang gitu ya, jadi bisa untuk massal, dan juga nggak perlu persyaratan yang sangat khusus gitu ya. Itu makanya yang bisa difasilitasi adalah yang unskilled ya. Dan untuk EB3 ini Anda bisa membawa pasangan dan anak di bawah 21 tahun pada saat apply ya, anaknya. Dan anaknya masih dependent ya, artinya ya harus dependent, artinya anak yang belum bekerja. Dan EB3 ini syaratnya satu, harus ada job offer. Oleh sebab itu nanti kami menyediakan juga job offernya gitu ya, menyediakan juga employer untuk mensponsori orang itu. Nanti employernya harus membuktikan kepada Department of Labor atau Depnaker di Amerika bahwa memang mereka itu membutuhkan tenaga kerja asing karena di sana kurang gitu. Jadi nggak bisa sembarang, saya punya saudara tuh yang punya restoran gitu, bisa nggak saudara saya nyponsori saya? Nah, nggak bisa kayak gitu, karena untuk menjadi employer itu ada syaratnya juga. Jadi Department of Labor tidak hanya mengawasi employee yang akan mendaftar, tapi juga employernya. Nah, ini adalah para pihak yang terlibat, yaitu saya mewakili negeri, kemudian Merken, saya berpadan dengan Merken. Merken ini nanti yang akan mewakili employer, jadi Anda tidak langsung berhubungan dengan employer, tapi Merken akan menghubungkan Anda dengan employernya. Dan untuk job tertentu kayak misalnya caregiver itu memerlukan wawancara. Sedangkan kalau kayak housekeeping gitu enggak ya, enggak perlu wawancara. Cuma ada apa istilahnya kayak form yang harus diisi, itu aja. Nah, kemudian nanti Anda akan tanda tangan agreement itu dengan AILO. Jadi itu US Immigration Lawyer yang berpartner dengan Merken. Jadi agreement-nya adalah legal service agreement. Nah, untuk syarat itu gampang banget untuk EB3, yaitu sehat fisik dan mental, umurnya bisa sampai 50 tahun. Kalau 51 gimana? Boleh. Kalau 55 nggak boleh, nggak bisa. Kalau bukan nggak bisa,
employernya yang nggak mau gitu. Itu kan semua tergantung employernya ya soalnya ya. Dan kemudian tidak perlu pendidikan pengalaman kerja spesifik, bisa berbahasa Inggris aktif, ya terutama untuk caregiver ya. Kalau caregiver itu kan harus ngomong ya, harus berkomunikasi sama apa namanya, bukan pasien ya, artinya sama orang yang dia take care ya. Sedangkan kalau misalnya housekeeping itu kan basic, paling tidak dia harus ngerti ya. Kalau ngomong tuh nggak terlalu banyak, tidak terlalu perlu, tapi kalau dikasih instruksi atau di waktu training ya tentu harus ngerti ya. Makanya saya tidak menyarankan untuk Anda mendaftar kalau Anda sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Cuma yes, no, good morning, good night, welcome gitu doang, jangan. Kecuali Anda nanti, ya udah saya daftar sekarang, nanti saya les Inggris, nah that's okay. Dan kemudian perlu SKCK ya, perlu SKCK itu dari Polda, jangan minta dari Polsek ya, atau dari Polres. Kalau untuk kerja di luar negeri itu minimal adalah dari Polda. Dan kemudian perlu tes kesehatan itu nanti belakangan. Dan good attitude bisa diandalkan, bersikap profesional, dan Anda, sorry ini kemarin saya diralat oleh Mergen, bekerja di sponsor untuk Mergen, untuk partnernya Mergen, employer-nya minta 2 tahun ya, bukan 1 tahun. Saya diminta untuk bilang 1,5 sampai 2 tahun minimal. Dan kemudian ini melibatkan lembaga untuk IB3 ini, karena dia harus memerlukan job offer ya, jadi melibatkan Depnaker yaitu Department of Labor, tidak hanya supervisi employee tapi juga employer-nya. Dan Department of Labor ini akan mengeluarkan labor certificate, bukan untuk employee tapi untuk employer. Untuk employer dia akan mengeluarkan labor certificate, tapi itu akan nanti sebagai surat sakti kalau nanti tahap berikutnya mendaftar untuk imigrasi. Nah, yang tahap berikutnya adalah USCIS, yaitu imigrasinya. Sedangkan untuk Kementerian Luar Negeri dalam hal ini diwakili oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Amerika di Indonesia ya. Ini adalah tahap yang paling akhir. Nanti akan dijelaskan pada waktu prosesnya. Nah ini ya, prosesnya bisa sampai 2,5, bisa sampai 3 tahun. Kalau mau cepat ada caranya. Nah, yang pertama yang biru muda ini adalah proses sebelum imigrasi, ya, proses sebelum imigrasi. Yaitu pertama Anda pilih job dan juga Anda memilih apa namanya, dan Anda menandatangani legal agreement. Dan kemudian pihak Merken akan menjadwalkan interview bila ada ya, bila memang diperlukan untuk interview akan dijadwalin untuk interview, dan kemudian Merken akan mensubmit data Anda ke Department of Labor untuk mendapatkan labor certificate ya, mewakili employer-nya untuk mendapatkan labor certificate. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah sorry saya mute, ternyata belum di mute ini handphonenya. Oke. Tahap yang berikutnya, maka US lawyer ya, kalau yang kuning ini ada di pihak imigrasi. US lawyer akan mensubmit dokumen Anda ke USCIS, yaitu namanya I-140, I-140. Ini adalah dokumen untuk imigrasi, lamanya bisa 10 sampai 12 bulan, tapi kalau Anda cepat, pengen cepat 1 sampai 2 bulan bisa. Caranya dengan membayar 2.500, itu ada yang namanya expedited process. Jadi expedited prosesnya itu akan mempercepat proses approval di USCIS-nya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan approval, maka pihak lawyer Anda akan mendapatkan ini, apa istilahnya? Sorry, sebentar.
Udah di unmute tapi bunyi juga ini. Oke, kemudian akan membayar visa fee ke National Visa Center dan kemudian akan mensubmit dokumen namanya DS-260. DS-260 ini adalah dokumen yang nantinya untuk apa namanya? Untuk ke kedutaan ya, nanti untuk proses ke kedutaan untuk wawancara dan sebagainya. Nah, ini setelah itu Anda akan dijadwalin wawancara di kedutaan. Nah, sebelum wawancara itu Anda harus tes kesehatan. Jadi tes kesehatannya ini belakangan ya. Jadi bukan awal-awal diminta tes kesehatan. Employer-nya awal-awal itu tidak minta tes kesehatan karena Anda tidak langsung berangkat. Karena mereka tahu bahwa ini prosesnya adalah proses imigrasi dan nanti tes kesehatannya itu belakangan pada saat Anda akan wawancara di kedutaan Amerika. Jadi nanti rumah sakitnya sudah ditentukan oleh pihak kedutaan dan kemudian tesnya apa aja sudah rumah sakitnya udah tahu gitu aja. Oh, ini untuk ini apply ini. Oke, tesnya ini biayanya sekian. Ya, mereka udah tahu ya. Nah, setelah Anda wawancara itu maka nanti akan tunggu lagi 2-3 minggu gitu, nanti paspor Anda akan dibalikin dengan sudah ada imigran visanya. Nah, setelah itu baru Anda bisa setelah dapat persetujuan dan dapat imigran visa di paspor. Jadi Anda belum dapat green card-nya ya, belum dapat green card-nya. Tapi itu Anda sudah approve dan kemudian kartunya belum Anda dapat, tapi Anda sudah approve untuk green card dan Anda ada kayak surat dalam amplop tertutup nanti harus Anda bawa ke Amerika. Dan di imigrasi nanti surat itu akan dibuka oleh petugas imigrasinya. Nah, dalam waktu setelah Anda dapat approval itu dalam 6 bulan Anda sudah harus berangkat ke Amerika. Kalau Anda bawa keluarga, bisa main applicants-nya dulu dan kemudian dependents-nya menyusul. Ya, nah itu kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, jobnya apa? Jobnya ada 2 ya, yaitu kalau untuk perempuan itu caregiver, ini nggak bisa untuk cowok ya, ini cuma untuk cewek aja. Kalau caregiver dan syaratnya itu harus punya SIM A, maksudnya harus bisa mengendarai mobil, bukan cuma punya SIM A terus nggak bisa nyupir ya, bisa mengendarai mobil karena nanti mesti nganter-nganter gitu ya, nganter-nganter misalnya orang itu misalnya untuk misalnya di panti jompo gitu misalnya ya, itu kan harus nganter-nganter dia ke dokter, nganter-nganter dia kemana kayak gitu. Dan berbahasa Inggris harus komunikasinya harus bisa ya. Dan ini salary-nya 22.000 sampai 25.000 atau lebih. Jadi tergantung senternya ya, itu nanti. Jobnya kurang lebih seperti ini. Satu lagi ini housekeeping. Housekeeping ini kalau ini laki perempuan bisa, ini di hotel ya kan, di hotel. Nah, saat ini lagi kosong karena kalau hotel itu mereka nggak bisa nggak ada requirement tuh nggak banyak sampai puluhan gitu nggak ya. Jadi kayak satu hotel tuh cuma 5 orang kayak gitu. Jadi list hotelnya tuh banyak, biasanya hotel ini 5 orang. Nanti saya tuh dapat update itu di Google Docs, itu listnya harian. Jadi saya udah tahu, oh hari ini si di hotel ini cuma sisa 1, oh hari ini di hotel ini udah habis. Kayak gitu saya tahu tuh udah dapat apa namanya update-nya tuh harian gitu. Jadi cepet banget kalau yang hotel tuh cepet banget habis. Karena yang daftar itu mayoritas cowok soalnya. Atau perempuan juga tapi yang nggak bisa nyupir atau merasa aduh kalau caregiver itu ribet banget ya, saya nggak sabaran dan sebagainya. Nah, kalau secara salary bisa lebih kecil juga ya, tergantung hotelnya juga ya. Tergantung hotelnya juga kalau untuk apa namanya housekeeping. Nah, oke, ini untuk apa namanya untuk biaya ya, untuk biaya saya
akan jelaskan tapi secara garis besar aja ya, karena itu ada penjabarannya lagi. Misalnya first payment ini apa aja sih? Itu ada penjabarannya lagi, tapi ini saya jelaskan secara garis besar aja. Kalau nggak gitu nanti lama banget, nggak kelar-kelar. Nah, ada dua yang perlu dicermati, yaitu kalau apa namanya, kalau mau cepat untuk premium processing upgrade itu ada tambahan 2.500. Dan juga satu lagi, kalau Anda saat apply-nya berada di Amerika, itu ada, maka lawyernya harus submit satu dokumen, yaitu I-485. Nah, itu ada biayanya ya, sendiri 1.225. Ini untuk adjustment of status. Jadi biayanya berbeda bila mana Anda berada di Amerika saat apply atau Anda berada di luar Amerika saat apply. Dan juga beda kalau Anda mau jalur biasa atau jalur cepat. Nah, yang pertama ini seperti ini 5.800, dan kemudian second payment pertama ini dibayar setelah tanda tangan agreement ya, 5 hari setelah tanda tangan agreement maksimal. Dan kemudian pembayaran kedua ini adalah adanya government fee ya. Government fee ini untuk filing ke imigrasi. Jadi setelah dapat labor certificate, maka nanti mereka akan ngasih tahu, oke, sekarang nih Anda harus bayar untuk government fee-nya, yaitu dalam waktu 30 hari setelah diinfo. Nah, yang ketiga government fee dan juga untuk premium ya, kalau Anda mau bayar premium processing upgrade ini adanya di pembayaran kedua. Dan kemudian pembayaran ketiga adalah setelah dapat approval dari USCIS. Ya, jadi setelah dapat jadi kayak pre-approval green card gitu ya. Nah, itu dalam 30 hari nanti pihak mereka akan ngasih tahu juga. Nah, itu bayar sisanya itu 7.450 plus government fee. Karena yang ini NVC, USCIS immigrant fee ini related dengan kedutaan nantinya ya. Urusannya dengan kedutaan nanti. Nah, jadi totalnya itu bisa dilihat berbeda-beda antara masing-masing untuk normal processing dan juga expediting, dan juga bila Anda berada di luar Amerika atau di Amerika pada saat apply. Ini saya kuruskan dalam rupiah, kurs 15.000 ya, biar gampang. Oke, terus kalau untuk dependents biayanya berapa? Kalau dependents itu murah, nggak usah bayar biaya-biaya lain kecuali USCIS fee 220 dan NVC 345. Jadi total nambah 565 per orang. Ini murah banget. Yang tadi saya udah jelasin untuk premium processing nambah 2.500, dan biayanya itu tidak ada pay later ya. Ini orang-orang biasanya nanya, bisa bayar belakangan nggak? Nggak bisa, soalnya kita pakai lawyernya mesti dibayar. Jadi biayanya harus lunas sebelum berangkat. Pertanyaan berikutnya biasanya, refund policy-nya gimana? Atau bisa, kalau misalnya ditolak gimana? Nah, itu nanti saya jelasin. Kalau misalnya Anda interest, baru saya jelasin mengenai refund policy. Karena refund policy-nya itu panjang, dan saya masukkan dalam Excel kayak gini. Jadi bila begini refund sekian, yang refundable sekian, non refundable sekian, kayak gitu. 2.500 tuh berarti wait nanti ya, belum kelar. Saya jelasin nanti ya. Saka di mute dulu. Oke. Nanti ya, pertanyaannya nanti ya kalau udah kelar. Nah, ini biaya ini tidak termasuk terjemahan dokumen. Misalnya apa? Misalnya kakak gitu, kakak atau kan diminta kakak akte nikah kayak gitu. Itu kan kalau bahasa Indonesia kan juga bingung ya, orang Amerikanya bingung. Nah, terus ada medical check up, SKCK, dan juga kebutuhan Anda misalnya pesawat, akomodasi dan lain-lain. Nah, untuk Anda yang mendaftar webinar,
Nah, saya akan reimburse. Jadi Anda akan reimburse ke saya untuk dokumen-dokumen ini. Nah, jadi Anda bayar dan kemudian bila Anda mendaftar dan interest dan mendaftar, maka biaya-biaya ini saya akan reimburse. Anda bayar dulu dan kemudian saya akan reimburse. Karena beda-beda ya, mungkin di Jakarta sama di Surabaya gitu kan medical check up-nya juga beda ya biayanya. Nah, bila Anda interest, maka Anda deposit yang refundable ya, nanti saya balikin kalau Anda jadi. Paling lambat depositnya itu 31 Agustus. Nah, oke. Penjelasannya sampai sini, dan ini ada my bio ya, desti.page/internegeri. Ini saya jadikan satu, semua ada, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, apalagi LinkedIn, website, ada di situ semua, Anda bisa cek. Oke. Oke, sekarang saya buka pertanyaan. Jadi pertanyaannya langsung aja ya, Bapak Ibu teman-teman, pertanyaannya langsung aja daripada ditulis ditulis, mending Anda langsung aja nanya ke saya ya, verbal ya. Toh bahasa Indonesia juga. Oke, ini saya jawab dulu ya. Outflow 14 sampai 5. Maksudnya outflow 14 sampai 18.000, untuk inflow 18 sampai 27. Maksudnya kayak apa ya ini ya, saya kurang ngerti. Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan. Pengeluaran, Bu. Pengeluaran Ya. pertamanya segitu, terus pemasukannya segitu, Bu. Outflow itu pengeluaran, inflow itu pemasukan, Bu. Oh iya, kalau pengeluaran kan ya beda-beda ya, kalau satu keluarga atau satu orang ya. Saya nggak tahu ya kalau pengeluaran ya. Kalau pengeluaran kan beda-beda. Bukan, maksudnya pengeluaran itu investasinya, Bu. Tadi yang di halaman Ibu tadi investasinya segitu, Bu. Saya cuma nge-summarin aja. Makasih, Oh, Bu. Oke. Saya Bu Georgia mau tanya. Ya. Kedengeran nggak ya? Ya, Jelas, saya jelas. Ya. Saya kan semangatnya tinggi, ya tenaganya kencang. Tapi umur 51 lebih. Lebih berapa? 51-nya lebih berapa? Ya, September 52 kan gitu di surat ya. Gitu. Jangan 51 di surat. lebihnya banyak. Hah? Di surat, tapi skillnya mantap semua gitu. Saya sekarang juga lagi nanganin konstruksi kecil-kecilan di lokal lah gitu ya. Itu gimana itu? Semangatnya tinggi kan? Tapi kan range umurnya nggak masuk. Gini, kalau biasanya itu nanti saya tanyakan dulu. Ya, oke. Ya. Saya tanyakan dulu, bisa nggak nih gitu. Apa benefit atau disadvantage-nya? Kan saya sudah punya visa Amerika ya. Visa turis? Ya, visa turis Amerika. Dapatnya kemarin saya apply-nya di bulan Juni gitu, kurang lebih ya. Jadi ada apa disadvantage atau benefit-nya? Sama aja punya visa turis. Ya, karena itu kan turis, Pak. Iya, ngerti. Apa maksudnya lebih bagus apply-nya tetap di sini kalau misalnya punya keinginan, atau yang tadi disebutkan apply-nya di mainline-nya di Amerika, atau gimana tuh? Ikut program ini maksudnya? Boleh, sama aja. Georgina. Biayanya aja yang beda. Oh, sama aja ya? Iya, ini biayanya mahal kalau Anda apply di Amerika. Iya, Ibu, suaranya hilang. Hah? Suara saya bisa kedengaran? Terdengar, Bu. Oh, ya udah. Oke. Ada lagi Pak siapa sih namanya? Ini Pak siapa sih namanya? Pak siapa namanya Pak tadi yang nanya? Oke. Jitfat yang suka suka telak. Satu lagi supaya bisa gantian sama yang kan lainnya. Ya. Tadi ada sebut 20.000 dolar itu per bulan atau per tahun atau bagaimana? Tahun. Per tahun ya. Oh ya. Kalau per bulan bisnis sendiri aja Pak. Ya. Siap.
Oke, Tahu. yang pengen tahu lebih jelas saja. Yuk. Ya, oke, bisa yang lain juga bertanya. Gitu. Oke, ini saya jawab Pak Andi dulu ya. Pak Andi dulu 54 tapi anak masih 22 atau 3. Oke, berarti anaknya nggak bisa ikut. Ya, berarti anaknya nggak bisa ikut. Kalau 54 sebetulnya saya ada partner lain tapi harganya beda. Bukan bank saya bukan merken ya. Partner lain itu sampai 55 dia. Tapi harganya nggak segini. Ya beda partner, ya dia harganya beda dan itu jobnya di pabrik. Di pabrik itu sampai 55 bisa dapat. Ya Bu, terima kasih. Maksud saya untuk anak saya mungkin, anak saya masih 22 sama 23. Tapi terima kasih Bu. Berarti anaknya yang jadi main applicants? Iya Bu. Jadi Mungkin. masing-masing daftar sendiri-sendiri ya berarti? Betul Bu. Iya, oh ya, oke. Jadi nanti mungkin Anda bisa disponsori, tapi memang lama ya kalau untuk parents itu lama sponsorinnya. Untuk anaknya harus citizen dulu ya. Terima kasih Bu. Oke, untuk kemampuan bahasa enggak dong, kan udah ini mana ya, mana. Mana sih tadi? Tar. Nih, bahasa Inggris aktif nggak ada. Kalau pakai TOEFL, IELTS, whatever itu, TOEFL itu untuk Amerika ya, buat kalau IELTS itu untuk Eropa. Biasanya Eropa, Kanada pakai IELTS. Kalau TOEFL itu Amerika. Kalau tidak diminta tes, nggak ada tes apa-apa. Tapi saya menyarankan kalau misalnya ya orangnya saya kasih formnya terus nggak bisa ngisi gitu aja, kayaknya jangan deh gitu ya. Atau ya you have to take a lesson gitu ya. Ada apa lagi ya? Udah ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi si siapa ya tadi ya? Syabani ya? Iya Saya Bu. pernah nanya. Oke, Silakan duluan Pak. Ya. Silakan Pak Tunjung boleh. Baik, Silakan. saya dulu. Oke, baik, makasih. Saya ingin tanya Bu, kan saat ini kan umur saya misalkan saat ini 42 tahun, terus anak-anak saya umur 7 dan 13 tahun. Nah, yang saya pikirkan itu, yang saya tanyakan adalah pada saat saya mengajukan, gitu kan, tadi dengan angka pribadi itu adalah sekitar 15 sampai 17 ribu totalnya dolar. Terus juga untuk dependents ya, berarti istri dan 2 anak saya, satu orang 565 dolar, ya kan? Nah, tapi pada saat sudah sampai di, misalkan nih, sudah kita proses segala macam itu, anak-anak itu sekolah itu bagaimana? Gitu? Apakah ada penunjukan juga dari konsultannya juga bahwa anaknya sekolah di sini atau segala macam, atau kayak saat ini saya juga lagi dampingi anak saya di summer camp gitu kan. Jadi kemarin diskusi itu sempat ditawarkan kenapa nggak anaknya yang sekolah di sini dulu gitu awalnya. Jadi setelah anak sekolah, kita orang tua mendampingi lah salah satu gitu. Terus ya itu tadi masalahnya kan masalah pekerjaan dan stay. Sedangkan kalau anak sekolah visanya beda, tapi orang tua kan tidak bisa mendampingi lebih dari 6 bulan gitu loh. Ya. Dari kerja gitu. Masalahnya itu aja sih yang saya tahu. Ya. Maksudnya gimana? Kalau untuk ini selama proses visa atau setelah dapat green card? Selama proses visa. Selama proses visa, sebenarnya disarankan Anda jangan ke Amerika dulu kalau bisa. Oke, baik. Iya. Ya, baik. Berarti sebisa mungkin menunggu itu baru keluarga bawa semua. Begitu. Iya, kalau udah approve, nah itu baru berlaku untuk hak Anda sebagai pemegang green card atau hak Anda sebagai permanent resident. Oke. Nah, karena kalau yang ini dia tidak mengeluarkan work visa gitu ya. Beda misalnya karena dia unskilled dan ini langsung jalurnya langsung green card gitu. Beda kalau misalnya mungkin Anda apply skill dan Anda dapat work visa dulu karena dibutuhkan di sana dan sebagainya. Kalau ini mereka tidak mengeluarkan work visa. Oke, baik. Ya. Tadi gimana Syabani, Syara ya?
Sarah aja, Bu. Ya, oke Sarah. Makasih Bu ya udah di-remind tadi. Jadi maaf Sarah tadi telat. Jadi untuk yang pembayaran ini kan tadi disebutkan harus lunas sebelum Iya, nggak ada pay later. diterima ya Bu? Nggak ada pay later ini. Nggak ada ya. Itu pertanyaannya orang Oke, bisa itu pay belakangan nggak bisa. untuk ini kalau untuk dari waktu awal pembayaran sampai ke lunas itu apa Ya. ada maksimumnya? Maksimumnya ada karena nanti di apa namanya kalau nggak ada maksimumnya nanti nggak dilanjutin prosesnya. Kan misalnya Anda pertama bayar nih ya, habis itu nunggu sampai labor certificate keluar. Nah setelah labor certificate Anda harus bayar ini government fee-nya 700 ini harus Anda bayar. Kalau nggak gitu nggak lanjut ke imigrasi dong prosesnya. Dan itu ada batas waktunya, kalau nggak salah setahun kalau nggak salah itu. Jadi ada batas waktunya TP ini, kalau nggak dilanjutin sama dia. Ya. Iya, kalau Anda nggak bayar nanti yang misalnya, iya misalnya ini kan udah bayar nih second payment. Nah, habis pre-approval green card-nya keluar, I-140-nya itu approve, ya udah keluar. Kan harus bayar lagi untuk yang proses di embassy. Kalau itu nggak bayar kan nggak dilanjutin prosesnya nanti. Oke, baik. Sama itu, Bu, tadi aku mau lihat yang slide yang ada SIM apa caregiver ya? Oh, yang caregiver. ada punya Iya. SIM A. Ya. Aku belum lihat. Boleh aku screenshot dulu ya? Ya boleh. Nanti aku bisa kirim kok kalau mau. Aku kirim apa namanya? Let me know. Kalau Anda tertarik nanti saya kirim presentasi sama ini apa rincian biaya sama refund policy itu satu sheet. Gitu. Satu sheet. Oke, baik. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Cukup. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Oh, oke Pak Alessandro, apa kabar? Ya, Bu, sorry saya telat tadi baru join. Iya. Apa namanya? Saya mau nanya, ini kalau untuk green card dengan PR itu bedanya apa ya? Ada masa ada waktunya kan? Sama. Green Katanya card ada itu beda. permanent residentnya Amerika, namanya green card. Katanya ada beda. Kalau waktunya sama 5 tahun. Waktu apanya 5 tahun? Masa berlakunya? 10 tahun. 10 ya, sama-sama 10 tahun. Green card. PR itu sama green card sama. Iya, green card itu kan istilahnya di Amerika. Oke. Setelah 10 tahun itu otomatis diperpanjang atau Anda memperpanjang ya kayak Anda memperpanjang paspor gitu. Oh, jadi bukan kayak KTP seumur hidup ya, nggak bisa. Nggak, maksudnya perpanjangnya mudah ya, langsung nggak sulit ya, maksudnya nggak ada proses kan Anda macam-macam. sudah kayak punya KTP cuma harus diperpanjang per 10 tahun. Nah, terus kemudian saya mau nanya lagi, itu working permit-nya termasuk ya? Kalau udah nggak pakai working permit, kan udah punya green card. Kalau udah punya green card itu udah haknya kayak warga negara, udah kagak perlu working permit lagi. Anda mau pindah kemana-mana juga pindah aja. Kerja nggak perlu working permit lagi, langsung bisa. Iya, Anda mau Anda nggak perlu working permit. Oh, oke. Iya. Terus kemudian saya mau nanya, kalau misalnya itu prosesnya 3-4 tahun ya. Nah, selama itu kita nggak boleh pergi ke sana. Nah, disarankan setelah dapat harus 6 bulan harus pergi ke sana. Betul. Oke. Terus kemudian saya terakhir, kemungkinan ininya gimana, Bu? Biasanya kemungkinan berhasilnya berapa persen? Biasanya kita screening dulu di depan ya, karena banyak loh ternyata orang yang punya kasus, yang berkasus itu ternyata cukup, maksudnya dan justru kebanyakan ya yang aneh ya, justru yang ingin apply itu orang yang berkasus.
Iya, iya. berkasus, yang pernah overstay, Enggak, pernah maksud saya, dideportasi, pernah macam-macam, betul. Tapi kan pernah. otomatis dari screening awal kan kalau udah lolos screening awal dari ibu, berarti kan kemungkinan besar bisa Iya, berhasil justru gitu ya. makanya Tapi kalau dari perlu awalnya udah dari ada depan screeningnya itu. udah nggak bagus, depannya udah ketahuan Ya, kan. ya. Jadi sama penyakit ya, misalnya ini apa? Ada soalnya saya kasus gitu. Jadi dia pernah kena kanker apa gitu, lupa itu, stadium 2 dan udah di kemo terus udah bersih lah ya gitu ya. Oh, Tapi saya tetap saya tetap nggak ambil untuk case saranin ya. itu. Ya, karena Karena misalnya takutnya nanti relapse gitu ya. nanti medical check up-nya kelihatan, Bu ya. Iya gitu, pernah gitu, itu juga lebih risiko ya. Oke. Terus Bu, kalau misalnya di sana kan kalau kita udah ikut program Ibu ini, terus otomatis dapat pekerjaan yang tadi itu yang ditawarkan itu. Ya, Terus kemudian kalau kita nggak ambil, boleh? nggak boleh, karena Oh, nggak boleh. employer-nya beneran, bukan abal-abal. Dan employer itu spend money loh untuk apply untuk dia sebagai employer itu spend money loh untuk employee-nya juga. Nah, itu dikontrak 1 tahun. Tidak Atau dalam kita- kata kayak dikontrak ya, tapi harus ada istilahnya beriktikat baik ya istilahnya ya. Iya tahu. Oh, oke, Karena anggap kalau aja tidak kita begitu, kita employer nggak itu bisa boleh melaporkan ini, Anda kita- ke Department of Labor loh. Ngerti. Oke, kalau misalnya itu harus diambil, Atau kita ambil. melaporkan Tapi Anda ke market lagi. Gitu. Iya. Itu Anda bisa bermasalah itu nanti green card-nya. Karena kan Oke, Anda jadi- tidak memenuhi janji. Karena ini untuk orang ada itu memang orang yang begitu. Bisa nggak kerja? Oke. Nggak, jangan gitu. Karena ini employer-nya beneran bukan employer abal-abal gitu ya. Maksudnya Ya, hotel oke. beneran gitu, bukan. Iya, paham. Jadi ini benar-benaran bukannya ini ya atas kertas. Tapi itu kan kalau misalnya kita harus ambil. Tapi kita kalau ambil misalnya, contoh kita ambil 1 Nggak bulan boleh. aja. Kan saya tadi Nah, udah itu bilang sampai nggak 1 boleh. tahun, nggak boleh Nggak juga. boleh. Itu nanti Anda bisa dilaporkan, bisa tarik itu green card-nya. Oh, berarti kontrak 1 tahun gitu. Anda bekerja Seolah-olah. 1,5 sampai 2 tahun di perusahaan itu. Kalau untuk ini ya. Iya, seolah-olah kita harus menuhin itu. Sorry, ini ya seperti 1,5 dikontrak, atau kan? 2 tahun. Saya di info sama Merken. Nggak boleh 1 tahun. Kalau Oh. yang sebelumnya itu yang Anda pernah ikut kan yang sebelumnya ya? Itu Iya, setahun. sebelumnya Kalau boleh yang ya. pabrik itu setahun. Oh, iya. Oke. 3-4 tahun ya. 3-4 tahun itu sampai selesai gitu. Apa ya 3 Prosesnya 3-4 tahun ya. Nggak sampai lah kalau nggak sampai lah 3 tahun. Nggak sampai 4 tahun lah. 3 tahun. Makanya pakai yang expedite aja nambah 2.500 nggak terlalu banyak. Itu lebih cepat. Iya. 1 tahun. Lebih cepat ya, kurang lebih 10 bulan, 11 bulan gitu. Di imigrasinya yang lebih cepat. Di USCIS yang lebih cepat. Terus yang ini tadi saya sekilas lihat kalau untuk usianya strict ya Bu, nggak bisa lebih dari 50 ya? Bisa, itu saya udah nanya kalau ada temen yang 51 bisa. Tapi kalau misalnya 54 gitu mereka nggak terima. 54 nggak bisa, 51 masih bisa ya? Bisa, kalau yang 54 yang itu yang aku bilang itu yang Iya. other ya, tapi beda biaya itu aja. Kalau dia sampai 55 soalnya. Oh, dia sampai 55. Kalau ini masih 51, masih lewat dikit bisa ya? Iya, makanya saya kan aku nguber-nguber Anda udah lama. Buruan apa? Mikirnya lama banget. Tapi Bu, yang ini saya lagi mikir kalau 1,5 tahun itu pekerjaannya itu ya harus kerja di sana, kalau enggak green card-nya bisa dicabut lagi gitu. Kalau Bukan, kita jadi kalau kita employer bisanya itu nggak cocok, melaporkan kita Anda, ya iya, kalau employernya, kalau Anda melarikan diri sebulan 2 bulan terus melarikan diri, dilaporin lah. enggak, bukan melarikan diri, maksudnya kita mengundurkan diri. Ya mengundurkan diri, nggak tapi cocok. kan Anda tidak memenuhi apa istilahnya ya, memenuhi apa istilahnya janji sebelumnya gitu.
Iya, tapi kan bukan kontrak kan. Kalau kontrak kita nggak perlu emang nggak boleh gitu kan. Tapi kalau ini kan hanya dia provide 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau nggak cocok bisa mengundurkan diri. Apa begitu? Anda harus bilang dulu ke Morgan, ke saya gitu. Nanti bilang Kecuali ini kalau ada kontrak, case, gitu. ya harus ada case-nya gitu loh. Artinya kalau Anda mempunyai planning yang gimana gitu, Anda ambil yang setahun aja itu yang satunya itu, yang di provider satunya, yang biayanya kan beda tuh 30.000 kan. Lebih mahal. Loh, iyalah, semua itu ada ininya lah, ada itu lebih loose lah ya, lebih longgar itu di pabrik. Tapi perlu kalau itu perlu drug test, kalau pabrik perlu drug test ya. Di awal udah diminta drug test. Kalau misalnya ini pekerjaannya kita bisa milih atau milih dari awal ya? Milih Bukannya dari nanti awal dong, kan gitu. nanti ini kan nanti kalau nggak milih dari awal kan itu kan ada form yang Anda harus isi. Kalau nggak milih dari awal kan dia nggak bisa submit nanti, Morgan. Kan harus submit ke Department of Labor dulu, kan udah jelas orang ini kerjanya di perusahaan ini, jobnya ini gitu. Oh, iya. Berarti kita seolah-olah udah diterima dulu di sana ya? Iya, harus diterima dulu di sana, karena kan ada sponsornya, employer itu yang mensponsorin Anda. Iya. Yang biru ini yang ya, paham. Iya, employer itu diwakili oleh Morgan, itu yang submit untuk ke Department of Labor itu kan ke Depnakar itu bukan employee-nya tapi employer. Iya, jadi benar-benar employer-nya tuh emang benar-benar sponsoring kita ya, bukan hanya sekedar sponsor. Nggak bisa karena employer itu nggak bisa sembarang orang untuk bisa apply ke DOL ini nggak bisa. Oh, iya. Oke. Saya kasih cukup, ini makasih. siapa? Mbak Angel ya? Iya, halo. Gimana Mbak? Ada beberapa pertanyaan sih, yang lain boleh sabar ya. Yang satu seperti yang tadi Pak Alessandro tadi bilang kan ya, dia kan nanya tentang yang screening ya. Kan Bu Georgina tadi udah bilang kalau nanti kita di screening dulu di awal, apakah kita qualified untuk EB3 ini ya. Iya, jadi biasanya itu intinya gini loh, screening tuh artinya Anda tuh punya kasus nggak ya gitu, ada berkasus nggak? Berkasus tuh mungkin bukan Anda yang berkasus, misalnya pasangannya. Misalnya gini, nggak pernah nih saya berbaik-baik aja, saya bahkan misalnya tidak pernah ke Amerika misalnya. Tapi misalnya dia pernah, misalnya pasangannya itu, jadi suaminya pernah diperkarakan gitulah ya. Ada kasus penipuan, terus diperkarakan, dianggap penipu, kayak biasalah bisnis, terus uangnya dilariin partner, sehingga investornya itu melaporkan dia ke polisi, kayak gitu loh. Gitu. Oke, maksud saya dicek di Polda tidak bisa dia dapat SKCK-nya, itu. Iya, maksud saya kalau misalkan sudah oke, berarti nanti ini otomatis di-approve juga nggak di embassy-nya? Loh, kalau di embassy itu kan nanti sudah melalui proses ini. USCIS kan? Iya, kalau udah di situ tinggal di embassy, kecuali Anda itu nanti jelek medical check up-nya. Nah, ini nanti menjadi istilahnya pertimbangannya beda lagi. Tapi kalau semuanya bagus? Iya. Bisa. Ibu di mana? Iya. Berapa lama sih Bu biasanya kalau untuk embassy keluarin ininya? Keluarin approval nanti paspor Anda ditahan dulu 2-3 minggu lah. 2-3 minggu. Nanti dia kan ngecap di paspor Anda gitu. Kalau paling maksimalnya dipegang sama embassy berapa lama, Bu? Soalnya 2-3 minggu gitu, 2-3 minggu. Kalau embassy itu gini loh, Mbak. Kalau embassy itu jangan istilahnya ya. Jangan harus berapa lama ya, kurang lebih 2-3 minggu lah, Mbak, gitu. Kalau lebih ya terserah embassy-nya, Mbak, gitu. Gimana? Oh, tapi harusnya nggak ada masalah lah ya. Ya gitu. Kalau sudah di pihak government itu bisa nggak dipercepat? Ya bisa, yang di USCIS bayar, itu aja. Emang ada jalurnya gitu. Oke, bukan nyogok ya artinya. Emang yang resminya ada premium processing itu ada. Iya, kalau dari internegerinya ada kayak bantuan briefing dulu nggak sebelum ke embassy interview-nya?
Nanti dari lawyernya ada, bukan dari saya. Dari lawyernya ada jelas. Apa yang harus disiapin dan sebagainya. Ada. Oke. Terus saya mau Do nanya. and don'ts-nya. Ya. Oke. Saya mau nanya lagi, kalau dari Internegeri ini udah ada orang yang sukses nggak ya? Kalau dari partner saya ada, tapi kalau dari saya belum, karena saya baru start tahun lalu. Oke, Kalau tahun 2020 jobnya nggak ada, jadi nggak ada jobnya, kan COVID. Berarti kalau dari Indonesia sendiri udah ada orang yang coba Apply. Enggak? Kalau yang apply ada, yang lagi in proses ada. Yang udah sukses udah ada belum? Ada, tapi bukan dari aku, karena aku baru mulai 2020. Karena kalau sebelum itu aku tidak ngerjain IB3, karena kan kalau sebelum COVID itu kan kita harus face to face gitu ya, kalau apa harus face to face. Nah itu saya semua ngerjain yang investment aja, Spain, yang atau IB5 kayak gitu, IB5 gitu, green card tapi yang investment. Karena lawyernya ke sini harus presentasi dan harus bayar. Sedangkan kalau kayak gini kan murah ya, jadi partnernya nggak mau gitu ngerjain. Yang harus datang dan bayar misalnya di hotel, makan apa gitu kan. Sebelum COVID kan gitu. Oh, berarti dari Internegeri sendiri belum ada yang proses IB3 ya? Ada, proses ada Mbak. Mbak kan tanya yang udah dapat green card-nya, nggak ada, belum. Kan baru tahun lalu. Aku tuh baru webinar bulan Agustus tahun lalu. Oh, kalau boleh tahu mereka udah sampai proses mana ya? Ya jelas udah submit ya ini ya. Nunggu approval labor sertifikatnya, tapi udah disubmit ini labor sertifikat untuk ke DOL-nya udah disubmit. Cuman belum keluar. Oh, oke. Satu lagi. Saya kan pernah ikut yang webinar yang awal ya. Nah, ini beda kerjasama sama yang ya. Betul. Beda partner ya. Beda partner, beda harga. Makanya harganya beda ya. Oke. Ya, betul. Oke, baik itu saja. Makanya cari partner yang maksudnya yang harganya yang lebih reasonable gitu. Oke, baik, terima kasih. Tapi lebih loss itu dari sisi misalnya kerjanya nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa, 1 tahun kurang dikit nggak apa-apa, terus dari sisi umur kayak gitu. Oh iya, tapi yang ini harus sampai 1,5 sampai 2 tahun ya? Okay. Hotel soalnya, apalagi caregiver ya nggak bisa ya, nggak bisa. Karena cuma harus ya? Trainingnya agak kalau caregiver kan harus di training ya, trainingnya beda sama misalnya training di pabrik gitu, maksudnya itu. Kalau job openingsnya cuma 2 ya, Bu? Iya. Oke, baik, makasih. Ya. Bu, saya boleh tanya, Bu? Ya. Bu, kalau kira-kira gaji 20-25 ribu itu sudah dipotong pajak atau belum ya, Bu? Belum, itu jadi gross itu. Gross. Kira-kira berarti netnya berapa ya? Kayak pajak nggak untuk itu kan kayak UMR ya, pajaknya sih kecil ya kalau kayak UMR gitu sih. Itu kan kayak UMR gitu ya istilahnya. Iya, soalnya kan itu kan gaji kan sebetulnya kecil sekali kan, karena kita kan sebetulnya kepinginnya green card-nya, karena kita mau bawa anak segala macam kan. Itu kira-kira kalau gaji segitu tuh bisa nggak paling nggak untuk menyewa tempat tinggal? Karena bisa, kan itu sebulannya cuma 2.000 kan paling kan? Sini ya, Anda saya kasih ini ya websitenya ya, sini saya tulis di sini. Boleh. Sebab kan nggak mungkin ya Bu ya, kita walaupun maksudnya kalau saya pribadi saya sebetulnya saya ngincernya green card-nya karena saya pengen sekolahin anak gitu kan. Ya. Nah masalahnya itu kan gajinya kan sebetulnya nggak terlalu banyak kan. Kalau sekolah negeri free ya kalau anak-anak. Ya aku tahu. Kalau kayak anak dependent itu sampai umur berapa ya Bu ya? Saya 21. Tapi artinya 21 itu anak belum bekerja ya. Jadi kalau anaknya udah bekerja namanya bukan dependence ya. Misalnya umur 20 tapi bekerja itu bukan dependence loh ya. Anak saya SMA sih Bu, mau masuk SMA 1. Jadi kalau seandainya dia nanti lulus SMA di Indonesia, habis itu dia mau lanjut college, itu pakai rate-nya bukan rate international student ya Bu ya? Iya, kalau sudah punya green card, ya. Pakai rate lokal kan berarti ya? Iya.
Nah, Oh, itu saya tulis ya, itu website itu nobel.com itu Anda bisa cek living cost ya, living cost misalnya di Amerika misalnya di mana gitu ya, buka aja itu living cost. boleh. Bisa cek misalnya harga apartemen untuk satu orang atau rumah di suburb di mana gitu. Terus biaya-biaya lain apa beli apa gitu, groceries lah apa itu bisa dilihat situ, gasolin ini. Jadi ini total gitu bisa. Terus dibandingkan sama mana gitu. Terus kalau misalnya Bisa saya bawa dilihat di situ. pasangan nih ya Bu ya, saya bawa pasangan, misalnya suami saya gitu ya Bu ya. Berarti dia bisa kerjanya bebas kan, Betul. kerja apa saja Ya, terserah kan, betul. maksudnya untuk Ya, menambah-nambah kan. Oke, Betul. ya udah deh Ya. kalau gitu. Jadi mendingan Bu, kalau sebetulnya misalnya saya berminat nih. Gimana? ya, Bagaimana Bu, bagaimana? jadi mendingan itu misalnya kalau orang yang kalau saran saya ya, yang apply jadi main applicants itu orang yang misalnya bukan breadwinner ya, bukan sebaiknya ya kalau menurut saya lah ya, kecuali nggak mau, istri gue nggak mau kalau suruh kerja gitu, gengsi, ya udah. Kan ada juga yang begitu, lah itu kan saya nggak mau Bu, lah itu banyak gitu, iya itu gitu. Iya. Apa namanya? Terus, aduh, saya jadi mau nanya apa jadi lupa. Oh ya, kalau misalnya saya berminat nih Bu, saya bisa kan Bu kontak Ibu untuk mungkin meeting atau bagaimana gitu? Boleh? Anda di Jakarta? Iya, aku di Jakarta. Ya boleh. Aku lihat kan kantornya Ibu kan di ini kan di Kuningan kan? Nggak usah di kantor, di mana aja, gampang. Kan tidak perlu harus duduk berkantor-kantor gitu, nggak usah. Kita nongkrong di mana, gampang lah. Di kafe gitu ya Bu ya? Ya, boleh. Di kafe sekalian yang ada gymnya, sekalian saya nge-gym sorenya. Kira-kira emang convenience-nya di daerah mana emang Bu? Sudirman Kuningan sini ya, Sudirman Kuningan Satrio situlah. Oh, oke. Saya Nah, soalnya kurang lebih saya di daerah Puri Indah gitu saya biasa. Jauhan ya nggak apa-apa. Ya udah, nanti gampang itu ya. Ada lagi siapa ya tadi ada loh ini yang belum aku jawab, siapa ya? Untuk rekaman, ya ada. Bentar. Michael, ini kan setelah terima green card langsung kerja. Nah, pas sambil kerja di sana bisa tidak sambil kerja? Boleh dong, asalkan tidak ganggu kerjanya ya. Bu, saya mau tanya nih Bu. Ya. Bentar, aku bacain ini dulu ya, bentar. Apakah ada rekaman hari ini? Ada. Nanti diedit dulu. Untuk kontrak kerja sebagai housekeeping, apakah setelah 2 tahun diperpanjang lagi oleh employer-nya atau bla bla bla. Nah, tergantung employer-nya jawabannya. Tergantung, karena itu kalau hotel itu ya listnya banyak, bisa ada 20 gitu, tapi itu cepet banget, nanti seminggu gitu. Paling karena satu job itu kalau ini ya cuma 5 kayak gitu, 5 job gitu kalau untuk housekeeping ya. Jadi tiap hari itu saya kalau seminggu kemudian yang ini udah habis gitu, atau tinggal 1 kayak gitu. Ya, gimana tadi yang tanya, silakan. Bu, iya. Saya mau tanya Bu, itu kan misalnya salah satu aja yang ikut daftar sama Ibu ya intern negeri ini. Tapi pasangan saya misalnya dapat green card kan otomatis. Nah itu tapi kerja sama yang lain, maksudnya cari kerja sendiri di sana nggak apa-apa kan? Nggak harus. Iya, cari kerja sendiri, iya. Oh nggak apa-apa. Terus mau tanya lagi, yang rate untuk caregiver itu 20 sampai 25.000. Itu apakah ada melalui intern negeri dulu payment-nya untuk salary atau bagaimana ya? Soalnya itu kayaknya kecil banget ya. Salary tahu saya di sana tuh teman saya kerja loh. Ini kan saya kan ngira 4.000-an atau 3.000-an per bulan gitu loh. Artinya gini loh, ini kan saya nanti kan gini ya, kalau itu kan ada employer-nya ya, nanti Anda biasanya wawancara, nah itu ya Anda ini dengan employer-nya itu. Oh, langsung nego sama employer. Saya nggak ngurusin employer gitu istilahnya. Jadi itu merken yang punya daftar employer itu dia. Saya ada nih daftarnya ya. Oh ini si ini. Saya bisa kasih tahu siapa.
Maksudnya perusahaannya apa yang masih ada gitu. Oh ya, oke Bu. Ini kan saya lihat range-nya ini gitu sekian persisnya kemudian saya ya tergantung istilahnya gini loh ya, tergantung orang itu apa istilahnya pengalaman kerja kayak gitu ya. Iya. Berarti Bu kalau misalnya nih ya saya ke Amerika duluan gitu, tapi di sana misalnya udah pernah kerja di Amerika, terus saya mau apply sama Ibu untuk green card EB2 ini udah nggak bisa lagi ya, karena dianggapnya saya overstay di sana ya, atau gimana? Masih boleh kah? EB3, gimana? Oh, ya, EB3, sorry. Misalnya saya kan udah punya turis visa, misalnya saya ke sana, terus saya udah kerja di Amerika setahun, misalnya terus baru saya mau apply sama Ibu. Anda kerja pakai apa? Turis visa. Berarti Anda gitu. ilegal? Iya, misalnya begitu. Oh, biasanya itu harus tanya ke lawyer. Kalau lawyernya nggak mau, kita nggak ambil case-nya. Oh gitu, oke. Ya, itulah yang aku bilang. Jadi kita screening dari awal. Kalau Anda punya case, Anda pernah kerja ilegal dan ketahuan dideportasi, Anda pernah punya masalah dengan visa Amerikanya, atau Anda pernah ditolak di negara lain, atau apalah, keimigrasian, atau kasus di sini yang tidak berurusan sama imigrasi, tapi Anda tidak bisa dapat SKCK-nya, itu Anda mesti ngomong di depan. Kalau nggak tahu, cek dulu. Ada soalnya kasus begitu, dia nggak tahu, terus dia cek itu, dia nggak bisa dapat itu SKCK-nya, ya udah, nggak bisa. Oke, satu lagi Bu, kalau misalnya udah payment sama Internegeri, terus kira-kira kalau ditolak itu full refund? Paymentnya nggak ke aku, payment tuh sebagian besar, saya ada fee, tapi yang sebagian besar bukan ke aku, ke merchant bayarnya. Oh ya, intinya bukan itu refundable atau enggak Bu? Nah, refund policy itu nanti saya jelaskan kalau Anda interest, karena refund policy itu nanti saya taruh di Excel gitu loh. Kalau pakai kata-kata bila mana ya pusing kan. Ditaruh di Excel. Kalau begini-gini sekian refund, sekian enggak refund. Ini refund, yang enggak refund pasti biaya ya. Biaya government itu pasti enggak refund kalau itu. Kalau udah dibayar gitu istilahnya. Kalau government fee udah pasti nggak bisa refund. Oke, thank you Bu. Ya, sama premium processing fee kalau udah dibayarkan ya nggak bisa refund. Tapi kalau lawyers fee itu kan sebagian-sebagian gitu, itu bisa. Sama fee yang merchant itu bisa. Ada lagi? Iya Bu, saya mau nanya. Kerjanya di kota mana? Oke, bentar. Kerjanya di kota mana? Nanti kalau Anda interest untuk apply baru saya kasih tahu. Karena kalau saya kasih tahu sekarang itu seminggu Anda nanti tertariknya misalnya 2 bulan, 3 bulan lagi gitu. Mungkin di kota yang itu atau di pabrik. Di let's say di hotel itu misalnya udah nggak ada gitu. Kayak sekarang lagi kosong. Gitu. Jadi nanti kalau Anda tertarik baru saya kasih listnya hari itu apa adanya gitu. Job list yang ada hari itu saya kasih per tanggal, karena dia ada tanggalnya, tiap hari diupdate. Ini job, ini kondisi tanggal sekian gitu. Ini jobnya sekian, yang sudah diambil sekian, sisa sekian gitu. Ada dipakai Excel gitu mereka. Saya tinggal download. Ya oke. Apalagi? Maaf Bu, maaf ini saya lihat. Oh ya Bapak duluan aja. Nggak apa-apa, Bapak dulu nggak apa. Tadi saya dulu, tadi aja. Oh bukan, saya mau nanya aja. Ini kan tadi karena saya telat baru datang 10 menit yang lalu. Ini berarti kerjaan, ini kan wanita ada tadi yang saya lihat. Tapi buat laki-laki ada kan ya, Bu Georgina? Ada, tapi saat ini lagi kosong untuk yang housekeeping. Mungkin bulan depan. Nanti kalau ada aku dikasih tahu mereka. Karena itu kan aku tadi bilang kalau hotel itu banyak hotelnya, tapi ininya segitu. Jobnya dikit gitu. Per hotel itu cuma 5. Ya, ini UMR gitu. Kalau Anda mau cari yang skilled, ya Anda cari sendiri skill itu. Ini kan kayak kan saya bilang, ini bukan untuk karir, ini untuk jembatan Anda mendapatkan green card gitu loh. Nah, setelah Anda dapat green card terserah gitu.
Ya kerja di situ memenuhi minimumnya, habis itu udah gitu. Ini kalau perhitungannya gaji UMR jam kerja 8 jam ya. Kan ini saya nggak bisa persis karena kalau yang hotel tuh di list itu ada gitu. Hotel ini sekian misalnya 17, sekian misalnya 15, sekian dolar per jam kayak gitu loh. Ada tiap hotel ada gitu. Ada apa namanya minimumnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin hotelnya di mana cuma 13 atau cuma 10 kayak gitu ada. Di listnya itu ada gitu. Saya bisa kasih contoh, tapi lagi kosong. Kalau mau aku kasih contoh yang sebelumnya itu ada, nanti saya kasih, tinggal saya kirim listnya. Contohnya kayak gini loh gitu. Tuh. Ada lagi? Oke, siapa tadi mau nanya? Bu, saya mau tanya. Kalau ngelihat timetable-nya untuk biaya, gitu kan? Tadi kan, maaf saya, nah di situ ada first payment-nya itu 5.800. Itu ada nanti penjelasannya ada, termasuk apa aja gitu. Ya, maksudnya antara first payment, second payment sampai third payment itu, apakah ada jangka waktu? Maksudnya jangka waktunya itu dengan timetable yang tadi pada saat kita dapat list jawaban itu prosesnya berarti kira-kira dengan misalkan ambil yang expedited itu berarti kan 2 tahun lah ya. Oh iya. Nah, berarti pada saat pertama kali kita ajukan, misalkan sebagai contoh Agustus akhir gitu kan, saya cairkan dana misalkan 5.800. Tapi kan itu masih proses dengan segala ya nunggu doang, itu bisa 6 bulan atau 6 sampai 8 bulan nunggu doang, itu nggak ada apa-apa. Ya, betul. Berarti kan second payment berikutnya ada bisa di 8 bulan atau 10 bulan ke depan kan begitu? Iya. Oke, baik. Berarti tidak langsung itu. Oke. Iya. Jadi per proses nanti kalau udah selesai dikasih tahu. Jadi waktu misalnya udah apply ya, kan ada pertanda terima gitu ya dari Department of Labor. Ini proses Anda diproses ini. Kita kasih tahu ini udah disubmit. Ya udah, habis itu selesai, jangan ditanya kapan ya. Soalnya ada orang yang nanya. Ya tunggu aja, kalau udah di sana itu kita nggak bisa, apa istilahnya, pihak mereka juga nggak bisa nanya-nanya, pihak gua kapan sih, ini kapan sih, nggak bisa lah. Udah pokoknya tunggu aja, nanti kalau udah kelar, kalau udah keluar labor certificate-nya baru dikasih tahu, ini udah keluar nih labor certificate-nya. Nah sekarang lu bayar ini ya government fee-nya. Gitu. Kalau nggak gitu ya nggak dilanjutin sama dia. Baik, terima kasih. Oke, kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Apa ini yang sebentar? Lowongan kerja yang itu lagi nggak ada, yang housekeeping lagi nggak ada. Baru habis 2 minggu lalu. Cepet banget itu. Waktu itu dulu banyak aku tawarin ke orang nggak mau. Ada lagi? Cukup? Maaf, ini kos yang harus kita bayarkan apa gimana Bu ya? Bentar, ini dengan siapa ini? Dengan siapa Pak? Sorry. Oh Angga, saya yang tadi telat baru datang. Oh iya. Oh iya, ini biaya. Iya pasti Bu. Oke. Saya lihat dulu deh. Halo Bu. Ya. Bu, saya mau bertanya Bu, maaf ya Bu ya, saya telat masuk juga. Saya kebetulan di Surabaya. Bu, saya mau tanya, saya kan pengalaman saya sebagai barista lebih dari 2 tahun. Apakah ada lowongan seperti itu ya Bu ya untuk di Amerika? Nggak ada. Kalau ini kita nggak bisa milih-milih lowongan karena ini employer yang bekerja sama dengan mereka cuman ini. Oke, baik Bu. Kalau misalnya ada ya. Kalau nanti misalnya Anda udah dapat green card-nya dan Anda di sana mau kemudian misalnya kalau di hotel dan misalnya dia perlu barista ya mungkin bisa aja ya. Tapi kalau awal-awalnya ya tergantung hotelnya ya. Boleh juga ya. Nggak gitu apply jadi barista aja misalnya ya bisa juga sih.
Oke Bu, satu lagi Bu yang saya mau tanyakan ya Bu Ya. ya. Ini saya punya sertifikat barista di salah satu barista yang di Jakarta. Nah Bu, kalau ini perlu misalnya nih saya kerja sebagai housekeeping dulu di US ya kan. Tiba-tiba terus ada lowongan seperti itu, saya perlu translate lagi atau enggak Bu? Kira-kira Bu untuk Perlu yang apa? Perlu apa? translator untuk sertifikat-sertifikat saya yang punya. Perlu translator untuk sertifikat yang Saya punya. kenapa nggak Anda siapin dulu aja? Oh, enggak Bu, karena kan saya juga belum pernah ya Bu ya ke luar negeri. Makanya saya mau nanya dulu nih Bu, dari awal dari sekarang gitu Bu. Kan ini kan saya masuknya telat ya Bu. Kalau saran saya ya pada saat kan nanti itu ngisi form. Anda tuh jobnya sebagai apa, pengalaman kerja sebagai apa, itu kayak ngisi CV gitu loh. Ada form yang harus diisi kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalau Anda mau ini ya, saya terus terang ya, kalau untuk barista aku itu nggak ngerti misalnya gini, apakah sertifikat itu di Indonesia berlaku di internasional? Itu aku nggak ngerti sertifikat barista itu ada apa aja. Misalnya ada yang standar begini, standar begitu. Mungkin Anda yang bisa menjelaskan ke saya. Gitu. Oke deh Bu. Aku terus terang aja ya, aku nggak ngerti kalau untuk barista. Oke Bu, nanti mungkin saya tanya lebih lanjut by yang apa namanya, yang nomor Ibu aja ya Bu, yang tercantum di apa yang Bu share di by email ya Bu ya. Boleh ya Bu? Itu bisa saya tanyakan lebih lanjut, bisa gitu ya. Misalnya gini, itu perlu sertifikat internasional atau bagaimana? Karena aku kan nggak ngerti juga ya, Anda tuh sertifikatnya yang kayak apa gitu kan, ya kan? Iya Bu, baik Bu. Nanti mungkin saya akan tanya personal aja ya Bu ya. Ya, oke. Baik, makasih Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya berusaha udah cukup ya, Bapak Ibu, teman-teman. Bu, ya. Sorry, saya mau nanya satu lagi sedikit. Itu tadi saya di chat, tapi saya belum dapat jawaban puas. Maksudnya saya tadi nggak dengar ya, mungkin telat. Itu lowongan pekerjaannya di kota mana aja, di negara bagian apa aja supaya saya. Iya, yang aku bilang tadi, kalau untuk yang housekeeping saat ini baru habis 2 minggu yang lalu. Jadi nanti kalau udah ada baru saya kasih tahu gitu. Ini saat ini adanya di sini-sini. Karena itu cepet banget habisnya gitu. Misalnya ada 20 macam hotel di berbagai stage kayak gitu. Kalau yang driver itu di mana aja? Yang kemarin itu terakhir di mana? Aduh, banyak banget di Texas, di kalau mau saya kasih nanti, Anda coba chat ke saya, nanti saya kasih. Di mana-mana ya? Iya. Daerah, tinggal pilih di negara bagian apa gitu ya? Tinggal ada nama hotelnya juga. Ada nama hotel ini, jadi di listnya itu ada jelas, bukan cuma negara bagian, ada misalnya caregiver centernya namanya ini. Senternya ini di negara bagian, di kota ini, negara bagian ini, gajinya sekian gitu loh. Ada gitu. Oh iya. Iya. Tapi itu berubah-ubah ya nanti. Iya, karena Merken ini punya kantor di banyak negara. Contohnya di Vietnam, dia mempunyai kantor di Vietnam, di Bangladesh, bahkan di Dhaka, terus untuk yang kayak IB3 itu di tempat-tempat yang banyak applicants-nya itu dia punya kantor di situ. Oke. Iya. Ya, makasih Bu. Yo. Kayaknya cukup ya Bapak Ibu, ini nomor telepon saya. Kalau ada pertanyaan lagi atau Anda kalau misalnya berminat dan ingin dikirimin rekaman atau Anda perlu untuk yang rincian dari rincian biaya plus refund policy itu tolong di teks ke saya ya. Oke. Saya pikir udah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Sebagian besar udah tepat waktu. Terima kasih banyak. Dan nanti kalau ada rekamannya, Anda let me know. Kalau Anda tertarik nanti saya kirimkan linknya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Have a nice weekend.